Pakai ya Pak? Oh pakai, Bapak glowing kok. Next. Udah 30 menit ya? Oke, saya mau berhenti. Dan risiko global ini menjadi kerawanan Indonesia dan kemudian ada tren kenaikan suku bunga. Ya, ini terjadi di beberapa negara, ada di Amerika Serikat dan krisis yang ada di Eropa. Hari ini Perancis Bapak Ibu lagi bergolak, dibakar-bakar di sana. NATO sekarang lagi sibuk karena ada perang Ukraina, semua membantu di sana, ada harga diri. Sementara Putin masih kuat. Jadi dunia sedang bergolak. Amerika perang dagangnya sama Tiongkok belum berhenti sampai ini. Maka Indonesia mau apa? Satu, kita punya pasar dalam negeri. Dua, kita bisa memproduksi, meskipun belum banyak dan kualitasnya belum bagus. Maka ini kesempatan sebenarnya yang bisa kita ambil untuk kita bisa memenuhi kebutuhan itu. Potential market kita ada di dalam negeri. Dengan melihat dunia yang berubah, ada ancaman perang cyber 2023, kita mesti hati-hati. Ada instabilitas politik menjelang transisi kekuasaan di beberapa negara. Ada juga peningkatan aktivitas senjata nuklir. Bahkan dalam konteks geopolitik, ini menarik. Di selatan ada AUKUS, Amerika, UK, dan Australia. Di utara ada Quad. Kalau tidak salah ada Jepang di sana, ada Amerika, ada India. Di timur ada bilateral, kerjasama pertahanan antara PNG dengan US. Di Timur Leste ada Tiongkok di sana. Dan Indonesia ada berada di tengahnya. Geopolitik dunia. Dan kemudian di AUKUS, di selatan, ada kerjasama pertahanan yang akan membuat kapal bertenaga nuklir. Bagaimana persiapan Indonesia? Bapak Ibu, ini dunia yang kemudian kalau terpantik, kita akan mengalami situasi yang tidak baik. Kita mesti siap pada soal itu. Berikutnya, maka optimisme di 2045 yang tadi Kang Bima sampaikan, Bapak Ibu ramalan yang menarik lihat, yang 2022 paling bawah, itu negara kita Bapak Ibu. Kalau kita bicara dari yang ada, maka studi dari Goldman Sachs di 2022 memproyeksikan Indonesia mencapai posisi 4. Maka lihat gambarnya dia naik. Maka kalau kita lihat Amerika 2050 turun, 2075 turun. Kita akan naik. Kita akan naik. Kenaikan itu momentumnya apa? Sekarang. 13 tahun ke depan, ketika kita punya bonus demografi dan ketika kita bisa mengerjakan sendiri. Fondasi yang kuat Pak Jokowi sudah lakukan. Tinggal siapa yang akan membereskan kelak. Ada banyak negara yang drop, Jepang akan turun posisinya dari ranking 3, diprediksi ke-6, bahkan diprediksi ke-12. Negara maju. Perubahan global kira-kira sudah diramalkan oleh mereka yang memang punya expert di situ. Lanjut. Maka ini yang mesti kita dorong. Dan sektor-sektor unggul, mulai demokrasi dan demokratisasi yang kita makin baik. Makasih Kang Bima. Pesan politiknya dapat. Tentu saya hadir sebagai gubernur di sini. Tapi saya senang karena kemudian kita tidak lagi membentur-benturkan. Ingat, pemilihan kita, bapak-bapak, ibu-ibu wali kota, gubernur, presiden, itu setiap 5 tahun sekali dan hanya bisa 2 kali, nggak bisa ditambah. Yang bisa ditambah kira-kira kades. Ada yang mau 3 kali? Maaf tidak bisa. Kecuali Bapak Ibu berpindah ke tempat yang lebih tinggi. Seperti pengalamannya Pak Jokowi jadi wali kota, gubernur, kemudian presiden. Dan hanya Pak Jokowi yang punya pengalaman itu. Tapi dengan posisi seperti itu, demokrasi yang lebih baik tadi, statementnya di beliau berdua tadi bagus. Kita ciptakan yang dingin-dingin saja. Kita udah punya pengalaman. Jangan sampai terjadi pembelahan sosial. Jangan sampai kemudian hoaxnya bertebaran. Dan kita berkelahi habis-habisan dengan saudara kita sendiri. Udah deh. Dengan segala hormat saya sama Pak Prabowo, saya pernah menjadi jurukamnya beliau. Ketika Mega Prabowo, kami kalah. Pada saat kemudian harus bertanding, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, 2 kali saya menjadi jurukamnya Pak Jokowi dan menang. Dan kami berkomunikasi sampai dengan hari ini baik-baik saja, maka di Kebumen foto kami bertiga tersebar dan kami bercanda. Bahkan videonya Pak Prabowo ngangkat tangan saya dan kami bercanda. Dengan Mas Anies, teman saya saat kuliah. Kami berteman lama sekali. Maka kalau ledek-ledekan, kita ledek-ledekan gaya mahasiswa waktu di UGM dulu. Asik-asik aja kan?
Dan waktu naik haji kemarin kami bareng-bareng satu hotel, tiap hari makan sarapan bareng, kita bercanda. Apa yang mau kita sakiti dari kawan-kawan kita? Apakah yang sakit nanti tidak masyarakatnya? Tidak bangsa dan negaranya. Padahal tantangannya demokratisasi, transformasi digital yang belum tuntas, kecepatan infrastruktur teknologi informasi kita masih sangat lambat, dan kemudian di remote area belum bisa mengakses, sementara anak-anak muda yang tadi Kang Bima kumpulkan tadi, dia butuh itu untuk dia bisa mengembangkan seluruh potensinya. Apakah tidak itu yang lebih baik kita pikir? Karena kontestasi 5 tahunan itu adalah loyalitas 5 tahunan. Besok kita akan berjumpa lagi atau kita akan lawan lagi. Apa yang terjadi? Pak Prabowo dan Mas Sandi ikut dalam pemerintahannya Pak Jokowi, dan kita harusnya berpikir itulah damai, itulah peace, itulah kita mesti membangun yang ada. Sedangkan kita ditantang pada ekonomi hijau dan ekonomi biru yang kemudian kita harapkan kita bisa naik karena skor kita masih rendah. Mudah-mudahan cukup menjelaskan agar kita bisa bersikap dalam persatuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.